Aditya duduk di kursi kayu tua di ruang tamu rumah kontrakannya yang sederhana. Di depannya, tumpukan tagihan yang belum dibayar membuatnya hampir putus asa. Bukan hanya 1 atau 2 lembar, tetapi seluruh meja itu dipenuhi dengan surat-surat dari bank, rentenir, dan pihak lain yang terus mengingatkannya bahwa ia berada dalam jurang utang yang semakin dalam. Ia merasa terjebak. Sudah 2 tahun sejak Aditya memulai usaha kecilnya, sebuah warung kopi sederhana di pinggir kota, namun seiring berjalannya waktu, usahanya justru semakin terpuruk. Modal yang dipinjam dari sana-sini tidak kunjung kembali. Sementara itu, kebutuhan hidup dan cicilan yang terus membengkak semakin membuatnya kesulitan. Hanya sedikit waktu yang ia miliki untuk tidur, dan saat itu pun, pikirannya dipenuhi dengan hutang-hutang yang terus menghantuinya. Ia merasa tidak ada jalan keluar. Hari itu, di tengah kebingungannya, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. "Jika kamu ingin keluar dari masalah ini, datanglah ke Gunung Semeru. Semua bisa selesai di sana." Pesan itu singkat, namun cukup untuk membuatnya terkejut. Aditya mengenal pengirimnya, meskipun ia tidak yakin apakah itu hanya lelucon atau serius. Pengirim pesan itu, Hendra, adalah teman lama yang sudah lama tidak ia hubungi. Hendra dikenal memiliki banyak kenalan yang terlibat dalam hal-hal yang tidak biasa, dan kadang, cerita-cerita yang ia bagikan terdengar seperti mitos urban. Namun, kali ini sesuatu di dalam diri Aditya tergerak. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya untuk merespons. Mungkin sudah terlalu banyak kegagalan yang ia rasakan. Mungkin juga, ia sudah tidak peduli lagi. Keputusan untuk membalas pesan itu dengan kata-kata singkat, "Apa yang harus aku lakukan?" terasa seperti langkah terakhir dari seseorang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Tidak lama kemudian, pesan balasan datang. "Gunung Semeru. Di sana ada cara untukmu. Cobalah, dan lihat apa yang terjadi." Aditya memandang layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa ragu, tetapi di saat yang bersamaan, ada dorongan yang tak terjelaskan untuk mengikuti petunjuk itu. Apa yang bisa ia lakukan? Ia sudah terhimpit oleh hutang, pekerjaan yang tak kunjung berhasil, dan rasa malu yang semakin menumpuk. Jika ini adalah jalan keluar, maka ia harus mencobanya. Perjalanan ke Gunung Semeru dimulai keesokan harinya. Ia tidak memberitahu siapapun, kecuali keluarganya, bahwa ia akan pergi untuk sekadar mencari kedamaian. Dengan membawa perlengkapan pendakian seadanya, Aditya menyusuri jalan menuju kota Malang. Di sana, ia akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Lumajang, tempat kaki Gunung Semeru yang misterius itu berada. Perjalanan itu terasa jauh dan sunyi. Aditya duduk dalam bis yang membawanya ke arah timur, menatap pemandangan di luar jendela dengan mata yang kosong. Dalam benaknya, hanya ada satu hal yang terus berputar, "Jika ini bisa memberiku kesempatan, aku akan melakukannya." Setibanya di Malang, Aditya melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi lokal menuju kaki Gunung Semeru. Cuaca yang panas dan udara yang lembab membuatnya semakin merasa tak nyaman. Namun, ia menekan semua perasaan itu, mengingatkan dirinya bahwa ia tidak bisa mundur. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya ia sampai di sebuah desa kecil yang terletak di bawah kaki Gunung Semeru. Ia turun dari angkutan umum, memandang sekitar, dan merasakan sensasi yang aneh. Gunung Semeru berdiri tinggi dengan puncaknya yang diselimuti kabut tebal. Aditya merasakan ketegangan yang luar biasa. Tidak ada yang berbicara banyak di desa ini. Penduduk lokal hanya memandangnya sekilas, seakan mereka tahu mengapa ia ada di sana, tetapi tidak berani untuk mengatakan apapun. Hanya ada sedikit yang berani berbicara tentang gunung ini, dan semua yang mereka katakan mengarah pada satu pesan: jangan pernah mencoba mencari kekayaan dengan cara itu. Namun, bagi Aditya, peringatan-peringatan itu hanya terdengar seperti bisikan kosong. Semakin ia mendengar cerita-cerita tentang pesugihan di Gunung Semeru, semakin ia merasa dorongan untuk mengikuti jejak itu. Di desa itu, ia menemui seorang lelaki tua yang, setelah ditanya, mengarahkan Aditya ke sebuah tempat yang lebih dalam di dalam hutan. Di sana,
Di balik pohon besar itu, kata lelaki tua itu, ada yang bisa membantumu. Aditya berjalan dengan hati-hati menuju tempat yang ditunjukkan lelaki tua itu. Semakin jauh ia melangkah, semakin terasa hawa yang berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Suara-suara alam yang biasanya menenangkan kini terdengar menakutkan. Langkah kaki Aditya terdengar semakin berat, dan ketika ia menoleh ke belakang, seolah ada bayangan yang mengikuti di kegelapan. Namun, ia tidak berani berhenti. Ia telah membuat keputusan, dan tidak ada jalan untuk mundur. Di hadapannya, sebuah tempat terbuka mulai tampak. Tanah di sana tampak lembab, dan di tengahnya, sebuah batu besar tergeletak. Seorang pria berbaju hitam berdiri di dekat batu itu, menunggu. "Kamu datang," katanya dengan suara datar. Aditya mengangguk, menelan salivanya yang terasa semakin kering. Ia tahu bahwa ini adalah titik tanpa kembali. Namun, harapan untuk mengubah hidupnya lebih besar daripada rasa takut yang menggerogoti. Dengan langkah pasti, ia melangkah mendekat, mengikuti arahan pria itu. Sebuah ritual akan dimulai malam itu, dan Aditya hanya berharap ini bisa menjadi jalan keluar dari kehidupannya yang semakin terpuruk. Aditya duduk di atas batu besar itu, matanya mengikuti setiap gerakan pria berbaju hitam di depannya. Di sekelilingnya, suasana malam mulai berubah. Hutan yang tadinya hening, kini dipenuhi dengan suara-suara alam yang aneh. Angin yang berhembus membawa bau tanah basah yang aneh, seolah ada sesuatu yang tidak biasa di sekitar mereka. Langit malam yang penuh bintang terlihat lebih gelap dari biasanya, seakan menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Pria itu, yang belum ia kenal namanya, mengangkat tangan dan mulai melambaikan tangan di udara. "Kau ingin kekayaan?" tanya pria itu, suaranya tenang namun penuh kekuatan. Aditya mengangguk, meskipun di dalam hatinya ada keraguan yang semakin besar. Sesuatu dalam dirinya merasa tidak nyaman, tetapi ia sudah terlanjur datang jauh-jauh, dan tidak ada yang bisa menghalangi tekadnya. "Ritual ini akan memberi kamu apa yang kau inginkan," lanjut pria itu. "Namun, ingat satu hal. Semua ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa didapatkan secara cuma-cuma." Aditya menelan ludah, perasaan aneh terus menggelayuti pikirannya. Bagaimana kalau ini bukan jalan yang benar? Tetapi saat bayang-bayang hutang yang membayangi dirinya muncul di benaknya, ia kembali mengingatkan diri sendiri, ini adalah kesempatan terakhir. Ia tidak punya pilihan lain. Pria berbaju hitam itu kemudian memerintahkan Aditya untuk berdiri. Ia diminta untuk mengikuti setiap gerakan dan kata yang akan diucapkan. Tidak ada yang boleh salah. "Kamu harus sepenuhnya siap," katanya. "Jika tidak, hasilnya akan jauh lebih buruk dari yang kau bayangkan." Dengan hati yang berdebar-debar, Aditya mengikuti apa yang diperintahkan. Mereka mulai mengelilingi batu besar itu, melangkah dalam gerakan yang teratur. Pria itu membuka sebuah kantong kecil yang dibawanya, mengeluarkan berbagai benda aneh yang tidak dikenal Aditya. Sebuah lilin hitam, serpihan kayu, dan potongan daun yang tampak sudah lama kering. Setiap benda yang dikeluarkan pria itu seperti memiliki makna tertentu, dan Aditya merasa seperti sedang berada dalam dunia yang sama sekali berbeda. Aditya diminta untuk duduk bersila di depan batu besar itu, dan pria itu mulai menyalakan lilin hitam. Cahaya dari api lilin yang menyala sedikit menghilangkan kegelapan di sekitar mereka, namun itu justru membuat suasana semakin mencekam. Pria itu mulai mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti Aditya. Suara itu terdengar seperti mantra kuno, penuh kekuatan dan kesan menakutkan. Selama beberapa menit, Aditya hanya diam, tidak tahu harus berbuat apa. Hanya mendengarkan suara pria itu yang semakin lama semakin dalam, seolah membawa mereka ke dalam dunia lain. Hanya ada dua hal yang ia rasakan, gelisah dan ketakutan. Namun, ia menahan diri. Ia harus tetap berada di sini, karena disinilah ia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. "Tutup matamu," kata pria itu akhirnya, dan Aditya tanpa ragu menuruti perintah tersebut. Saat matanya terpejam, perasaan aneh kembali mengalir dalam dirinya.
Suasana sekitar terasa semakin berat. Udara dingin yang tiba-tiba datang menambah ketegangan yang menggelayuti hatinya. Dalam kegelapan matanya, Aditya mulai mendengar suara yang aneh. Seperti bisikan lembut, namun terdengar begitu dekat, seolah-olah ada yang berdiri tepat di belakangnya. "Apa yang kau inginkan?" Suara itu terdengar jelas, namun tanpa wujud. Aditya membuka matanya sejenak, namun tidak ada apa-apa di sekelilingnya selain kabut tipis yang perlahan mengalir di antara pohon-pohon besar. "Kekayaan?" jawab Aditya tanpa berpikir panjang. "Aku ingin bebas dari hutang-hutang ini. Aku ingin hidup yang lebih baik." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam dan lebih menggema. "Kekayaan bukanlah tanpa harga. Apa yang kau tawarkan untuk itu?" Aditya terdiam. Apa yang bisa ia tawarkan? Seharusnya, ia sudah siap dengan jawabannya, tetapi dalam sekejap, rasa takut itu kembali muncul. Apa yang dimaksud dengan harga ini? Apakah ada yang harus ia korbankan? Keringat mulai mengucur di dahinya. Hatinya berdebar keras. Semua perasaan cemas itu semakin menjadi, seolah-olah dunia di sekelilingnya berubah menjadi lebih gelap. Dan kemudian, suara itu berbicara lagi. "Jika kau menginginkan kekayaan, maka kau harus memberi sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya uangmu, bukan hanya waktu atau tenaga. Tapi sesuatu yang lebih berharga." "Apakah itu?" tanya Aditya, suaranya hampir tak terdengar. "Tubuhmu, jiwamu, dan kesetiaanmu pada dunia yang lebih besar ini," jawab suara itu. "Semua yang ada di dunia ini harus seimbang. Kau ingin kekayaan? Kau harus menerima konsekuensinya." Aditya merasakan tubuhnya seperti kaku, seolah ada kekuatan yang sedang menariknya. Sesuatu yang tak terlihat, namun terasa jelas. Sesuatu yang ingin membawanya ke dunia yang tidak ia pahami. Namun, ketika ia berpikir tentang keluarganya, tentang masa depan yang mungkin lebih baik jika ia mengikuti ritual ini, keputusannya semakin bulat. "Ya," jawab Aditya pelan. "Aku bersedia." Suara itu berhenti sejenak, kemudian terdengar satu kata yang menggema, "Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tetapi ingat, tidak ada yang bisa kembali setelah ini." Aditya merasa tubuhnya dipenuhi oleh sensasi yang sangat aneh. Suatu energi yang begitu kuat dan menguasai dirinya. Seseorang atau sesuatu mulai mengendalikan setiap gerakannya. Tanpa sadar, ia merasa semakin jauh terlepas dari kenyataan. Pria berbaju hitam itu berdiri dan memandang Aditya dengan tatapan yang tajam. "Ritual ini sudah selesai. Sekarang, kau akan menerima apa yang kau janjikan. Kekayaan akan datang padamu, tetapi apa yang kau korbankan, itu tidak akan pernah kembali." Aditya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Semua terasa kabur, namun satu hal yang jelas, hidupnya tidak akan sama lagi setelah malam ini. Aditya terbangun di tempat yang sama, di atas batu besar yang tadi ia duduki. Namun, suasana sekitarnya sudah berubah. Kabut yang sebelumnya begitu tebal kini mulai menghilang, digantikan dengan sinar matahari pagi yang menerobos celah-celah pepohonan. Aditya merasakan tubuhnya kaku dan lelah, seolah baru saja terjaga dari mimpi yang panjang, meskipun ia tidak merasa tidur semalaman. Kegelisahan di dadanya semakin menebal saat ia berusaha bangkit, merasakan berat di tubuhnya yang tak biasa. Pria berbaju hitam itu sudah tidak ada di dekatnya. Di tempatnya berdiri, hanya ada batu besar yang tampak seperti biasa. Hanya perasaan cemas yang menyelimuti Aditya, membuatnya merasa seperti baru saja melangkah ke dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kepalanya pusing. Terkadang ia merasa seperti ada yang membisikkan sesuatu, namun saat ia mencoba mendengarkan dengan saksama, suara itu menghilang. Hanya ada hutan yang tampak normal, seperti pagi-pagi biasa di Gunung Semeru. Namun, entah mengapa, hutan ini terasa lebih menakutkan. Semakin ia berusaha mengingat apa yang terjadi semalam, semakin kabur semuanya. Ia berdiri dengan goyah, berusaha meraih tas pendakiannya yang tergeletak tidak jauh darinya. Begitu mengangkat tas itu, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya.
Ada rasa lega yang datang, namun entah kenapa, di balik rasa itu, ada pula kekosongan yang membuatnya merasa tidak utuh. Perasaan itu semakin menguat ketika ia menyentuh dompet di saku jaketnya. Saat dibuka, ada uang yang cukup banyak di dalamnya, lebih dari cukup untuk melunasi semua hutangnya. Aditya tercengang. Ia tidak tahu dari mana uang itu datang. Ia ingat dengan jelas bahwa ia tidak membawa uang sebanyak itu sebelumnya. Pikirannya berkelana ke malam itu, pada ritual yang telah dijalani. Pada kalimat yang diucapkan oleh suara gaib itu, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Bukan hanya uang yang ia dapatkan. Hatinya mulai terasa kacau, bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa senang karena masalah utangnya bisa segera selesai. Namun di sisi lain, ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Adakah ini harga yang harus dibayar? Kenapa semuanya terasa begitu cepat? Semua yang ia inginkan seolah datang begitu saja, tanpa usaha keras. Adakah itu terlalu mudah? Tanpa berpikir panjang, Aditya segera mengemas barang-barangnya dan berjalan menuruni lereng gunung. Perjalanan pulangnya terasa lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa takut lagi. Hanya ada rasa yang aneh, seolah ia sedang berjalan menuju sesuatu yang tak dapat ia pahami sepenuhnya. Setibanya di desa, Aditya langsung menuju ke tempat yang paling ia tuju, rumah kontrakannya. Di jalan, ia tidak merasa begitu dikenali orang. Mungkin mereka hanya melihatnya sekilas, tetapi Aditya bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia berjalan cepat, tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang yang ditemuinya. Pikirannya terlalu penuh dengan kerisauan untuk berpikir tentang orang lain. Sesampainya di rumah, ia segera membuka pintu dan masuk. Tak ada orang yang menunggunya, semua tampak sepi. Hanya ada kesunyian yang menyelimuti ruangan itu, seperti dunia yang baru saja ia masuki. Begitu membuka dompetnya, Aditya kembali terkejut melihat uang yang ada di sana. Tidak hanya cukup untuk melunasi hutangnya, tapi lebih dari itu. Ia bisa membeli mobil, memperbaiki hidupnya, dan memulai semuanya dari awal. Namun, saat ia melihat ke sekeliling ruangan kontrakan yang kecil itu, hatinya justru terasa kosong. Ia tak tahu mengapa, tapi ia merasa seolah ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suara detakan jantungnya terdengar lebih keras di telinganya. Ketika ia duduk di kursi, matanya tidak bisa berhenti melirik dompet yang masih ada di tangan. Sudah berapa lama ia merindukan kebebasan dari hutang-hutang itu? Begitu lama, dan sekarang semuanya sudah selesai. Namun, kenapa rasa lega itu terasa begitu kosong? Kenapa justru ada ketakutan yang semakin tumbuh di dalam dirinya? Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Uang yang ia dapatkan dari ritual pesugihan itu mulai digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Ia merasa sangat lega karena bisa menghapus semua utang yang selama ini menghantui hidupnya. Tentu saja, semua orang yang tahu akan kejadian ini hanya berpikir bahwa Aditya adalah orang yang beruntung. Ia bisa keluar dari masalah besar dengan cara yang sangat cepat. Namun, semakin lama, perasaan aneh itu semakin mengusik Aditya. Ada malam-malam tertentu ketika ia terbangun di tengah tidur, merasakan udara yang begitu berat dan dingin, seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada suara yang berbisik pelan, namun saat ia berusaha mendengarkan, suara itu hilang begitu saja. Semuanya terlihat sempurna di permukaan. Bisnis warung kopinya berkembang pesat, dan ia merasa seolah segala yang ia inginkan telah tercapai. Namun, entah kenapa, hatinya tidak pernah merasa tenang. Setiap kali ia melihat wajah orang lain, ada bayangan yang muncul dalam pikirannya, bayangan tentang harga yang harus ia bayar untuk semua yang telah ia dapatkan. Kadang, saat berada di tengah keramaian, ia merasakan perasaan sepi yang mendalam. Seperti ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang sangat besar dan mengerikan sedang menunggunya. Malam-malam yang tadinya tenang, kini terasa semakin panjang. Aditya mulai berpikir, apakah ritual itu benar-benar telah memberi apa yang ia inginkan? Atau justru, ada sesuatu yang lebih buruk yang sedang menantinya?
Sebuah bayangan masa lalu yang tak bisa hilang, sesuatu yang mungkin tak akan pernah bisa ia bayar, tak peduli berapa banyak uang yang ia miliki. Ia mulai merasakan bahwa keberhasilannya tidak datang begitu saja. Ia merasa ada yang salah, dan perasaan itu semakin menekan. Bagaimana jika harga yang harus ia bayar jauh lebih besar dari apa yang ia kira? Aditya terjaga lagi di tengah malam. Suara jam dinding yang berdetak keras seolah mengingatkannya bahwa waktu tidak pernah berhenti, bahkan ketika ia merasa cemas. Ia duduk di tepi tempat tidur, matanya kosong menatap keluar jendela, menuju kegelapan malam yang mulai merayap masuk. Di luar, udara malam terasa dingin, tetapi yang ia rasakan bukan hanya hawa dingin itu. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sesak, dan tidak bisa tidur nyenyak. Semakin hari, perasaan aneh yang ia rasakan semakin kuat. Pekerjaan dan usaha yang dulu terasa berat kini berkembang pesat. Semua orang memujinya, mengatakan bahwa ia adalah orang yang beruntung. Warung kopi yang ia dirikan semakin ramai pengunjung, bahkan ada yang datang dari luar kota hanya untuk mencicipi kopi buatannya. Bisnis yang dulu nyaris bangkrut kini jadi sumber pemasukan yang melimpah. Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang semakin sulit ia abaikan. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan hatinya. Di malam-malam tertentu, Aditya sering terbangun tanpa alasan yang jelas. Rasa cemas itu datang begitu saja, merayap perlahan hingga ia merasa seperti ada yang mengawasi dirinya. Ia sering mendengar suara-suara aneh, bisikan-bisikan halus yang kadang muncul begitu dekat, namun saat ia mencoba mencari sumbernya, tidak ada apa-apa. Kadang ia merasa seperti ada bayangan yang melintas cepat di ujung matanya, namun saat ia menoleh, bayangan itu sudah hilang. Pada suatu malam, setelah warung kopi tutup dan pengunjung terakhir meninggalkan tempat, Aditya duduk sendiri di kursinya. Ia menatap kosong cangkir kopi yang sudah tak lagi panas di meja. Suara angin yang berdesir melalui jendela membuat suasana semakin mencekam. Hatinya berdebar, seolah sesuatu yang buruk sedang menunggunya. Keinginan untuk tidur, untuk melupakan perasaan ini, semakin menipis. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengusir ketakutan yang datang setiap malam. Akhirnya, ia memutuskan untuk keluar. Mungkin udara malam bisa sedikit menenangkan pikirannya. Ia menutup pintu warung kopi dan berjalan perlahan menyusuri jalanan yang sepi. Suasana sekitar begitu sunyi, hanya ada suara langkah kakinya yang terdengar di sepanjang jalan yang diterangi cahaya rembulan. Lampu-lampu jalan yang redup seolah menambah kesan sepi dan mencekam pada malam itu. Ketika ia melintas di sebuah persimpangan, matanya tertumbuk pada sebuah bayangan yang bergerak cepat di ujung jalan. Bayangan itu tampak seperti sosok seseorang, tapi begitu ia menatap lebih dalam, sosok itu menghilang dalam sekejap. Aditya terdiam. Rasa takut yang sudah lama mengendap kembali merayap naik. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak bisa ia lihat secara langsung, namun selalu hadir di setiap langkahnya. Dengan sedikit ragu, Aditya terus melangkah. Ia ingin mencari ketenangan, namun seolah langkah kakinya semakin membawa ia ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Jalanan yang sebelumnya terasa biasa, kini tampak berbeda. Setiap langkah yang ia ambil seolah membuatnya semakin terperangkap dalam ketakutan yang tak jelas. Dan tiba-tiba, dari belakang, ia mendengar langkah kaki yang mengikuti. Aditya berhenti sejenak, menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun. Hanya ada keheningan malam yang menyesakkan. Nafasnya mulai terengah-engah, dan tubuhnya terasa lebih berat. Ia berbalik dan melanjutkan langkahnya dengan cepat, semakin menjauh dari tempat yang tadi ia lewati. Namun, semakin ia berjalan, semakin terasa ada yang mengikutinya. Langkah kaki itu semakin dekat, meskipun ia sudah menoleh beberapa kali dan tidak melihat apapun. Perasaan itu semakin mencekam ketika ia sampai di sebuah jembatan kecil yang melintasi sungai. Di sana, ia berhenti, mencoba menenangkan diri. Pikirannya berputar. Semua yang terjadi sejak ia mengikuti ritual di Gunung Semeru terasa semakin tidak nyata. Setiap hal baik yang datang dalam hidupnya sekarang terasa aneh, seperti hadiah dari tempat yang salah.
Semua kesuksesan yang ia raih, kekayaan yang ia dapatkan, tidak bisa menutupi perasaan yang terus mengganggu hatinya. Dan pada saat itu, ia mendengar suara yang begitu jelas, begitu dekat di telinganya. Suara itu lembut, tetapi penuh dengan ancaman yang tak terbantahkan. "Kau sudah membayar harga yang mahal," suara itu berbisik, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. "Kekayaan itu tidak akan bertahan selamanya. Kau akan kehilangan lebih banyak." Aditya terkejut dan berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya ada angin malam yang berdesir pelan. Rasa takut yang mendalam kini mencengkeram dirinya. Ia tidak tahu apakah suara itu berasal dari dalam pikirannya atau dari dunia lain yang tidak ia pahami, tetapi perasaan itu begitu nyata. Perasaan bahwa ada yang datang untuk menagih apa yang telah ia terima. Ia mulai merasakan bahwa kekayaan yang ia dapatkan tidak akan pernah memberikan kedamaian yang ia harapkan. Ia bahkan tidak tahu apakah uang itu benar-benar membebaskannya dari masalah, atau justru menjerumuskannya lebih dalam. Setiap langkah yang ia ambil, semakin terasa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan, menunggunya untuk jatuh ke dalam jebakan yang lebih besar. Dengan hati yang berat, Aditya memutuskan untuk kembali ke rumah kontrakannya. Namun kali ini, perasaan takut itu lebih kuat. Ia merasa tidak lagi berjalan di dunia yang sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sesampainya di rumah, Aditya duduk di kursi, menatap keluar jendela yang menghadap ke gelapnya malam. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Semua yang ia miliki sekarang, semua yang ia impikan, terasa kosong. Semua yang ia dapatkan tampak seperti bayangan semu yang hanya menunggu untuk menghilang. Ia mulai berpikir, apakah ada jalan keluar dari semua ini? Apakah ia bisa kembali ke kehidupan yang dulu, sebelum semua ini terjadi? Namun semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa tidak ada yang bisa kembali. Semua sudah terlanjur berjalan, dan jalan yang ia pilih telah membawa konsekuensinya sendiri. Kini, Aditya hanya bisa menunggu apa yang akan datang, dan apa yang harus ia bayar untuk semua yang telah ia dapatkan. Aditya tidak bisa tidur lagi. Begitu banyak hal yang berkecamuk di pikirannya. Malam itu, perasaan cemas dan takut yang semakin mendalam membuatnya terjaga sepanjang malam. Bahkan saat pagi mulai menyinari langit, tubuhnya terasa lelah, seolah seluruh energi habis begitu saja. Satu hal yang ia rasakan jelas, ada sesuatu yang mengintai. Sesuatu yang sudah mulai menguasai pikirannya, yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Meskipun ia berhasil melunasi semua hutangnya dan membuka usaha yang sukses, ia tahu ada yang tidak beres. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, sedang menunggunya. Aditya berusaha untuk melupakan perasaan itu, mencoba kembali menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi bayangan itu terus menghantuinya, membuatnya merasa terperangkap dalam dunia yang tidak ia pahami. Pagi itu, seperti biasa, Aditya mempersiapkan warung kopinya untuk buka. Pengunjung datang silih berganti. Ia menghidangkan kopi dengan cekatan, berbicara sedikit dengan pelanggan, namun hatinya selalu teralihkan pada perasaan aneh yang terus menggerogoti dirinya. Ia merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya, bahkan ketika ia berada di tempat yang ramai. Sejak malam pertama setelah ritual, ia merasa seolah ada mata yang selalu memandangi, tak peduli di mana ia berada. Ketika ia bekerja di warung kopi, ketika ia pulang ke rumah kontrakan yang kecil itu, bahkan ketika ia berusaha tidur, perasaan itu tak pernah hilang. Kadang-kadang, ia merasa ada sesuatu yang bergerak cepat di sudut matanya, tetapi saat ia menoleh, tak ada apa-apa. Pada suatu sore yang kelabu, Aditya memutuskan untuk berjalan ke tepi sungai, tempat yang biasa ia kunjungi ketika ia merasa buntu. Ia berharap bisa sedikit tenang, jauh dari hiruk-pikuk warung kopi yang semakin ramai. Namun, kali ini perasaan itu semakin kuat. Suara desiran air sungai yang mengalir deras tidak cukup menenangkan pikirannya. Ia hanya berjalan menyusuri tepi sungai, langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Saat tiba di sebuah batu besar yang sering ia duduki untuk beristirahat, Aditya terhenti.
Di depan batu itu, ia melihat sebuah benda yang aneh. Sebuah cermin, besar dan cukup berat, tergeletak begitu saja di atas batu. Cermin itu tampak biasa, namun ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Seolah benda itu bukan sekadar cermin, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang menyimpan rahasia gelap yang tak ingin ia ketahui. Aditya mendekat, ragu-ragu. Ia ingin memalingkan wajah, namun entah mengapa, matanya justru tertarik untuk menatap lebih dalam ke permukaan cermin itu. Perlahan, ia menyentuh bingkai cermin yang dingin. Begitu ia menyentuhnya, sekejap cahaya di sekitarnya terasa berubah. Pemandangan yang ada di balik cermin itu tidak sama dengan apa yang ia lihat di dunia nyata. Dalam cermin itu, ia melihat dirinya sendiri, namun bukan dirinya yang ia kenal. Wajahnya terlihat berbeda, lebih tua, lebih lelah. Dan ada bayangan gelap yang melintas di belakangnya, bayangan yang tak bisa ia lihat dengan jelas, tetapi Aditya tahu itu bukan manusia. Itu sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Jantung Aditya berdetak cepat. Ia mundur beberapa langkah, namun cermin itu tetap tampak di hadapannya, menampilkan gambaran yang semakin mengerikan. Bayangan gelap itu mulai mendekat, semakin jelas, hingga akhirnya wajahnya terlihat di dalam cermin. Wajah itu adalah wajah yang ia kenal, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar. Ada sesuatu yang mengerikan di mata wajah itu. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ini bukan dirimu, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dalam, seolah datang dari dalam cermin itu sendiri. Kau sudah terperangkap. Aditya terkejut dan mundur lebih jauh, jatuh terjerembab di atas tanah. Ia merasa tubuhnya gemetar. Apakah semua ini benar? Apakah ini semua hanya halusinasi, atau ada sesuatu yang lebih buruk dari itu? Ia cepat-cepat berdiri dan menatap cermin itu sekali lagi, namun bayangan gelap yang tadi ada, kini sudah menghilang. Hanya ada cermin biasa, tanpa keanehan. Hanya ada dirinya sendiri yang tampak bingung dan ketakutan. Tanpa pikir panjang, Aditya membalikkan tubuhnya dan meninggalkan tempat itu dengan langkah cepat. Ia tidak ingin lagi melihat cermin itu. Ia tidak ingin lagi berhadapan dengan kenyataan yang ia rasa semakin tak bisa ia kontrol. Namun, perasaan itu tetap ada. Terus membayangi, meskipun ia sudah meninggalkan tepi sungai dan berjalan kembali menuju rumah kontrakannya. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, seolah beban yang ia pikul semakin besar. Ada rasa takut yang tak bisa ia hindari, dan ia tahu, sesuatu yang buruk akan segera datang. Sesampainya di rumah, Aditya mencoba menenangkan dirinya. Ia duduk di kursi dan memejamkan mata, berusaha melepaskan semua ketegangan yang menumpuk. Namun, tak lama kemudian, matanya terbuka lebar. Ada sesuatu yang baru saja ia ingat. Sesuatu yang sangat penting, yang membuat darahnya mendidih. Ia teringat kembali pada kata-kata pria berbaju hitam itu di Gunung Semeru. Pembayaran akan datang. Dan kau tak bisa menghindarinya. Aditya menarik napas panjang. Ia tahu, ritual itu bukan sekadar memberikan kekayaan. Itu adalah perangkap. Ia telah terperangkap dalam janji yang mengerikan. Dan sekarang, ia harus membayar harga yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia menatap cermin kecil di meja, merenung. Bayangan gelap yang ia lihat di sungai mungkin hanya permulaan. Keberuntungan yang ia dapatkan selama ini terasa semakin semu. Sekarang, ia harus mencari cara untuk keluar dari semua ini. Namun, apakah masih ada jalan keluar? Atau apakah ia sudah terlambat? Hari-hari Aditya terasa semakin berat. Ketika pagi datang, ia tidak merasa senang lagi dengan semua yang ia miliki. Keberhasilan yang dulu ia banggakan sekarang terasa seperti beban yang terus menggerogoti dirinya. Setiap pagi, ketika ia membuka warung kopinya, senyum yang dulu selalu ia berikan kepada pelanggan kini terasa kaku dan palsu. Ia merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa kebahagiaan, hanya membawa kecemasan yang semakin menggerogoti dirinya. Pernah ada saat-saat di mana ia merasa lega. Bisnisnya berjalan lancar,
tagihan-tagihan yang dulu menumpuk kini sudah terselesaikan. Namun, semua itu hanya memberikan rasa kosong, seolah ia sedang menjalani hidup tanpa makna. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulu ia miliki, tetapi entah mengapa tidak bisa ia rasakan lagi. Aditya kembali mengingat malam itu, malam ketika ia pertama kali melakukan ritual pesugihan di Gunung Semeru. Ia ingat betul bagaimana pria berbaju hitam itu memperingatkannya. Pembayaran akan datang, kata pria itu. Aditya tahu, meskipun ia tidak ingin mengakui, ia sudah berada dalam permainan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia terjebak dalam janji yang penuh dengan kutukan, dan sekarang, kutukan itu semakin nyata. Suatu sore, ketika warung kopi sudah sepi, Aditya memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang selama ini ia hindari, tepi sungai tempat ia pertama kali menemukan cermin itu. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia temui, sesuatu yang akan memberi jawaban atas semua kegelisahan yang ia rasakan. Ia tahu, jika ia ingin keluar dari semua ini, ia harus kembali ke tempat itu. Ia harus menghadapi bayangan yang selama ini menghantuinya. Langkah kakinya terasa berat, namun ia terus berjalan. Jalan yang biasa ia lewati kini terasa asing, seolah setiap sudut membawa sesuatu yang tak dikenalnya. Angin sore yang berhembus terasa dingin, dan udara di sekitarnya tampak begitu hampa. Semua itu hanya menambah kecemasan yang ia rasakan. Tidak ada suara burung, tidak ada deru kendaraan, hanya sunyi, yang semakin menguatkan perasaan tak nyaman dalam dirinya. Sesampainya di tepi sungai, Aditya berdiri sejenak. Ia menatap air yang mengalir deras, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam bayangannya, sesuatu yang memanggilnya untuk melihat lebih dekat. Ia menoleh ke arah batu besar yang biasa ia duduki, dan di sana, cermin itu kembali ada, tergeletak di atas batu, seolah menunggunya. Aditya menatap cermin itu dengan rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Cermin itu tampak biasa saja, tetapi entah mengapa ia merasa sangat mengerikan. Ada perasaan bahwa benda itu bukan hanya sebuah cermin, tetapi sebuah portal, sebuah jalan menuju dunia lain yang lebih gelap dan penuh dengan misteri. Ia tidak ingin mendekat, namun tubuhnya seperti digerakkan oleh kekuatan yang tidak ia kendalikan. Perlahan, ia melangkah menuju cermin itu. Ketika tangannya menyentuh bingkai cermin, perasaan yang sama seperti sebelumnya datang kembali. Cahaya sekitarnya tampak berubah, dan bayangan dalam cermin itu tidak lagi menunjukkan pantulan dirinya yang biasa. Kali ini, ia melihat sosoknya sendiri, tetapi wajahnya tampak pucat dan kosong. Sesuatu yang tidak ia kenal muncul di belakangnya, sebuah bayangan gelap yang bergerak dengan cepat, seolah ingin meraihnya. Aditya mundur dengan cepat, tubuhnya gemetar. Ia tahu, ini bukan hanya mimpi atau halusinasi. Ada sesuatu yang sangat salah dengan cermin itu, sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa ia pahami. Bayangan gelap itu mulai mendekat, semakin nyata, seolah ia bisa merasakannya semakin dekat, meskipun ia tidak melihat apapun di sekitarnya. Hanya ada keheningan yang menyesakkan. Tak ada jalan kembali, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih penuh ancaman. Kau sudah memilih jalanmu. Sekarang, kau harus membayar. Aditya menatap cermin itu dengan mata yang penuh ketakutan. Perasaan cemas yang selama ini ia simpan kini meledak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari apa yang telah ia mulai. Ritual itu sudah terlanjur membawanya jauh ke dalam kegelapan, dan sekarang ia harus membayar harga yang tidak bisa ia bayangkan. Tiba-tiba, cermin itu pecah. Suara retakan yang keras membuat Aditya terkejut, dan serpihan-serpihan kaca berjatuhan ke tanah. Ia mundur dengan cepat, berusaha menjauh dari tempat itu. Namun, meskipun cermin itu sudah pecah, perasaan takut itu tidak hilang. Ia merasa ada sesuatu yang masih mengawasinya, sesuatu yang mengikutinya setiap langkahnya. Dengan tubuh yang gemetar, Aditya berlari menuju rumahnya, seolah-olah berlari dari bayangan yang terus mengejarnya. Ia tahu bahwa tidak ada tempat yang aman.
Tidak ada tempat di mana ia bisa bersembunyi dari apa yang sudah ia pilih. Ia telah terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Sesampainya di rumah, Aditya merasa lelah dan terpuruk. Tubuhnya gemetar, dan pikiran-pikirannya semakin kacau. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat rasa takut itu datang. Ia merasakan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang semakin menguasai pikirannya. Suara-suara aneh mulai kembali terdengar, bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami. Aditya tahu, ia tidak bisa menghindar lagi. Apa yang ia pilih di Gunung Semeru dulu sudah menuntut balasan, dan kini ia harus siap untuk menerima konsekuensinya. Dalam ketakutan yang semakin mendalam, Aditya sadar bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Pagi itu, Aditya terbangun dengan tubuh yang terasa kaku dan lelah. Tidur semalamnya tidak membawa kedamaian, hanya penuh dengan mimpi buruk yang tak bisa ia ingat dengan jelas, namun perasaan tercekik itu masih terasa. Ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran tak berujung yang semakin hari semakin mengepungnya. Setelah bangun dari tempat tidurnya, Aditya menatap jam dinding yang menunjuk pukul 5 pagi. Warung kopinya akan segera buka. Namun, ia tidak merasa semangat untuk memulai hari itu. Setiap rutinitas yang dulu biasa ia lakukan dengan penuh energi kini terasa seperti sebuah kewajiban yang harus ia selesaikan. Keinginan untuk mundur, untuk melarikan diri dari semua ini, terus menghantuinya. Tetapi ia tahu, tidak ada tempat yang aman. Ia sudah berada terlalu dalam permainan ini. Aditya menggelengkan kepala, berusaha untuk tidak terlarut dalam perasaan takut yang semakin menggerogoti dirinya. Ia berusaha bangkit dan melangkah menuju warung kopi. Namun, langkah kakinya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang membuat setiap gerakan terasa dipaksakan. Sesampainya di warung, ia membuka pintu dan menyambut udara pagi yang sejuk. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Keheningan yang menyelimuti warung kopinya terasa lebih pekat, lebih mencekam. Tidak ada pelanggan yang datang seperti biasanya. Bahkan suara burung yang biasanya riuh pun tidak terdengar. Hanya ada kesunyian yang menekan. Perasaan aneh itu kembali datang, seolah ada sesuatu yang mengintai di sudut-sudut ruangan. Aditya mencoba untuk mengabaikannya, berusaha menyiapkan kopi dan camilan untuk pelanggan yang akan datang. Namun, ketakutannya tidak kunjung reda. Matanya terus melirik ke sekitar, mencari-cari sesuatu yang tidak ia mengerti. Sesekali ia merasa ada bayangan yang melintas di ujung matanya, tetapi saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Waktu berjalan lambat. Pelanggan yang biasanya datang satu persatu, hari ini tidak ada yang datang sama sekali. Semua terasa hampa, seperti dunia ini sudah berhenti berputar. Aditya merasa semakin cemas. Ia mencoba menghubungi beberapa teman, tetapi tak ada yang menjawab. Teleponnya terasa berat di tangannya, seperti ada sesuatu yang tidak membiarkannya untuk menghubungi orang lain. Tiba-tiba, suara pintu warung yang terbuka terdengar. Aditya menoleh, merasa sedikit terkejut. Seorang lelaki tua berdiri di ambang pintu. Wajahnya keriput, rambutnya sudah putih, dan matanya tampak kosong. Namun ada sesuatu yang tidak biasa pada cara lelaki itu melihatnya, seolah-olah ia sudah mengenal Aditya lebih lama dari yang ia kira. "Lama tidak bertemu, Nak," kata lelaki itu dengan suara serak. "Bagaimana kabarmu?" Aditya terdiam. Ia merasa aneh melihat pria itu, meskipun ia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Namun, ada perasaan bahwa pria ini adalah seseorang yang penting, seseorang yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Ada semacam koneksi yang aneh, seolah pria ini tahu lebih banyak tentang dirinya daripada yang ia ingin akui. "Maaf, Anda siapa?" tanya Aditya, mencoba untuk terdengar tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. "Aku hanya seorang pengamat. Ada banyak hal yang perlu kau ketahui, Nak." Aditya merasa seolah dunia tiba-tiba berputar. Kata-kata lelaki itu terasa penuh makna, namun Aditya tidak tahu harus mulai dari mana. Ia merasa, dalam setiap kata yang diucapkan lelaki itu,
ada jawaban atas semua kegelisahannya, jawaban yang selama ini ia cari, namun tidak ingin ia temukan. "Apa yang Anda maksud?" tanya Aditya, dengan suara yang sedikit gemetar. Lelaki itu tidak segera menjawab. Ia melangkah lebih dekat, menatap Aditya dengan mata yang seakan menembus jauh ke dalam dirinya. "Kau sudah membuat pilihan yang tidak bisa diubah, nak. Ada harga yang harus kau bayar, dan waktu sudah hampir habis." Perasaan cemas itu kembali datang, semakin kuat. Aditya ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Ia merasa terjebak dalam percakapan yang tidak pernah ia inginkan. Lelaki tua itu melanjutkan, "Kau sudah melakukan ritual itu, kan? Kau sudah memilih jalan yang akan mengubah hidupmu selamanya. Namun, ada pengorbanan yang harus dibayar. Semua yang kau peroleh itu, semua kekayaan dan keberhasilan yang kau dapatkan, itu semua bukan tanpa harga." Aditya merasa lidahnya keluh. Ia tahu lelaki itu berbicara tentang ritual pesugihan yang ia lakukan di Gunung Semeru. Namun, ia tidak menginginkannya menjadi kenyataan. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Aditya, suara hampir tidak terdengar. Lelaki tua itu tersenyum, senyum yang penuh arti. "Tidak ada yang bisa kau lakukan, nak. Kau sudah memilih jalan itu. Sekarang, kau hanya bisa menunggu dan menerima." Dengan kata-kata itu, lelaki itu berbalik dan berjalan keluar dari warung kopi. Aditya hanya bisa berdiri terpaku, perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan menggelayuti dirinya. Rasa takut, kebingungan, dan penyesalan bercampur aduk dalam pikirannya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sekarang telah menguasainya. Ketika lelaki tua itu menghilang di balik pintu, Aditya merasa dunia di sekelilingnya berubah. Suara-suara kembali terdengar, angin berhembus lebih kencang, dan pelanggan yang sebelumnya tidak datang, kini satu persatu mulai memasuki warung kopi. Namun, Aditya tahu, semua ini hanya ilusi. Dunia ini bukan lagi tempat yang aman. Ia sudah terperangkap dalam jaring yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Aditya duduk di kursi kayu di depan warung kopinya, menatap kosong ke arah jalan yang sepi. Sejak pertemuan dengan lelaki tua itu, perasaan tidak nyaman semakin mencekam. Setiap sudut kota yang dulu terasa familiar, kini terasa asing. Bahkan udara pun terasa berat, seolah menekan dada. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa melarikan diri dari apa yang sudah terjadi. Sudah beberapa hari sejak lelaki itu muncul, dan Aditya masih tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata yang diucapkan. "Kau sudah memilih jalan itu, nak. Sekarang, kau hanya bisa menunggu dan menerima." Kalimat itu terus bergema dalam pikirannya. Ia mencoba untuk mengabaikannya, tapi semakin ia berusaha, semakin kuat bayangan itu datang. Sesuatu yang buruk sedang menunggunya, dan ia tahu itu. Hari-hari berikutnya, Aditya merasakan ada yang berubah di sekitarnya. Tiba-tiba, warung kopinya dipenuhi pelanggan yang tak dikenalnya. Mereka datang dari berbagai penjuru, duduk dengan tenang, memesan kopi, dan tak pernah meninggalkan tempat sampai malam tiba. Meskipun sikap mereka terlihat biasa saja, Aditya merasakan ada sesuatu yang aneh dengan mereka. Mata mereka kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak ada. Namun, yang paling menakutkan adalah saat mereka berbicara. Suara mereka terdengar seperti bisikan, seolah-olah mereka sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat oleh orang lain. Suatu malam, ketika langit mendung dan angin mulai berhembus kencang, seorang pria tua masuk ke warung. Wajahnya familiar. Aditya segera mengenali pria itu, ia adalah lelaki yang pernah ia temui di tepi sungai beberapa hari lalu. Pria itu duduk di sudut warung, mengangkat cangkir kopi, dan menatap Aditya dengan tatapan yang tajam. Aditya merasa tubuhnya membeku. "Kau?" Aditya memulai kalimatnya, tetapi kata-kata itu terhenti begitu saja. Ia tidak tahu apa yang ingin ia katakan.
Kata-kata itu seperti terjebak di tenggorokannya, tak bisa keluar. Pria itu tersenyum tipis. Kau masih belum mengerti, ya, nak? Katanya pelan, namun suaranya terdengar begitu jelas di telinga Aditya. Apa yang terjadi padamu bukanlah kebetulan. Kau sudah memilih jalan ini, dan jalan itu kini membawa kita berdua di sini. Aditya terdiam, rasa takut mulai merayapi setiap sendi tubuhnya. Apa yang Anda inginkan dari saya? Apalagi yang harus saya bayar? Tanyanya, suaranya terdengar hampir putus asa. Lelaki tua itu memandangnya dengan mata yang seolah menembus jauh ke dalam dirinya. Semua ini sudah dimulai sejak saat kau memilih untuk melakukan ritual itu di Gunung Semeru. Kau pikir, kekayaan dan keberhasilan itu datang begitu saja? Tidak, nak. Itu hanya sementara. Semua ada harganya. Dan harga itu akan terus meningkat sampai kau membayar dengan harga yang terakhir. Aditya merasa tubuhnya mulai gemetar. Apa maksud Anda? Ia berusaha menahan diri, tetapi perasaan takut itu semakin kuat. Lelaki tua itu berdiri perlahan, mengangkat cangkir kopi dan meneguknya perlahan. Kau sudah mendapatkan semuanya, bukan? Uang, usaha yang berkembang, semua yang kau inginkan. Tetapi ada yang terlupakan, ada sesuatu yang lebih besar yang harus kau bayar. Ini adalah pengorbanan yang tidak bisa dielakkan. Apa yang sudah kau pilih, tidak bisa kembali lagi. Semua ini sudah menjadi bagian dari nasibmu. Jadi, saya harus mati, kata Aditya, suaranya serak. Saya harus membayar dengan nyawa? Pria tua itu menggelengkan kepala. Tidak, nak. Kau tidak perlu mati. Tidak langsung. Tetapi ada bagian dari dirimu yang harus hilang. Sebuah bagian yang akan membuatmu kehilangan segalanya, segala yang kau anggap penting. Itulah pengorbananmu. Sekarang, kau hanya bisa menunggu. Aditya merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Ia mencoba untuk mencerna kata-kata pria itu, tetapi semuanya terasa kabur. Apa yang ia lakukan salah? Apakah selama ini ia sudah benar-benar memilih dengan bijak? Rasanya, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan semuanya. Segala yang ia miliki sekarang terasa seperti ilusi. Semua itu datang dengan harga yang sangat tinggi, harga yang perlahan-lahan akan menghancurkannya. Ia mencoba untuk menghindar, untuk bertanya lebih banyak, tetapi pria itu sudah berdiri dan berbalik menuju pintu. Saatnya tiba, nak, katanya sambil melangkah keluar. Kau hanya perlu menunggu. Semua akan datang padamu. Aditya terdiam lama setelah pria itu pergi. Keheningan yang melingkupi warung kopinya semakin pekat. Pelanggan-pelanggan yang ada juga tidak terlihat seperti biasa. Mereka tetap duduk dengan tatapan kosong, tidak menggubrisnya. Seakan-akan mereka semua adalah bagian dari dunia lain, dunia yang tidak lagi bisa ia mengerti. Perasaan takut semakin menguasainya. Setiap sudut warung, setiap derap langkah kaki yang terdengar, semakin membuat Aditya merasa terperangkap. Dia tahu, apa yang pria itu katakan benar. Segala sesuatu yang ia dapatkan selama ini, kekayaan, bisnis yang berkembang, semuanya datang dengan harga yang sangat besar. Namun, sekarang dia baru sadar bahwa harga itu bukan hanya berupa uang atau materi. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih gelap, yang harus ia bayar. Di malam yang semakin larut, Aditya merasakan keheningan itu mulai memanggilnya. Apa yang harus ia lakukan? Ia ingin melarikan diri, tetapi di mana ia bisa bersembunyi? Semua pintu sudah tertutup rapat. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari bayangannya, dari keputusan yang telah ia buat. Dan malam itu, saat Aditya menutup warung kopinya, sebuah suara samar terdengar di telinganya. Semua sudah dimulai, nak. Tidak ada yang bisa menghentikan sekarang. Aditya menoleh dengan cepat, tetapi hanya ada kesunyian yang menjawab. Dalam kesunyian itu, ia tahu, bahwa segala sesuatu sudah berubah, dan ia tidak bisa lagi kembali ke kehidupan yang dulu. Keputusan yang telah ia buat telah membawa dirinya ke jalan yang tak terelakkan. Pagi itu, Aditya merasa seperti ada sesuatu yang mendekat. Keheningan yang terasa begitu tebal,
semakin membuatnya merasa terperangkap dalam sebuah dunia yang asing. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sesuatu yang tidak bisa ia hindari, sedang berjalan menuju dirinya. Ia merasakan bahwa hidupnya sudah tidak bisa kembali seperti semula. Pagi itu, warung kopinya tetap sepi, lebih sepi dari sebelumnya. Bahkan pelanggan yang biasa datang pun tidak terlihat. Aditya memutuskan untuk menutup warung lebih awal. Rasanya, ada ketidakberesan yang terus menggelayuti pikirannya. Di luar sana, dunia tetap berjalan seperti biasa, namun di dalam dirinya, ada ketegangan yang semakin mencekam. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang terus menekannya. Setelah menutup pintu warung, Aditya berjalan tanpa tujuan. Langkah kakinya tidak lagi berirama seperti biasanya. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan-bayangan yang semakin lama semakin nyata. Ia terus berjalan menuju tempat yang tak pernah ia kunjungi sebelumnya, seperti ada kekuatan yang membimbingnya. Jalanan sepi, hanya ada suara angin yang terdengar. Aditya merasa seperti terjebak dalam sebuah labirin yang tak ada ujungnya. Ia berhenti di sebuah jembatan kecil yang membentang di atas sungai. Jembatan itu terlihat tua, dan kayunya sudah rapuh. Seiring dengan angin yang berhembus, beberapa daun jatuh ke sungai yang mengalir lambat. Ada rasa takut yang menyesakkan dada Aditya. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Semuanya sudah dipersiapkan. Ia teringat kata-kata pria tua itu, kau hanya bisa menunggu dan menerima. Sebuah kalimat yang menekan, yang kini terasa begitu nyata. Tiba-tiba, sebuah suara menginterupsi pikirannya. Kau masih mencoba menghindar, nak? Suara itu datang dari belakang, dengan nada yang tenang, namun mematikan. Aditya menoleh dengan cepat. Pria tua itu sudah berdiri di sana, di ujung jembatan, dengan senyum tipis di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, pria itu melangkah mendekat, matanya menatap tajam, seakan melihat jauh ke dalam diri Aditya. Aditya merasa tenggorokannya tercekat. Kenapa Anda selalu muncul di saat-saat seperti ini? Apa yang Anda inginkan? Tanyanya, suara terdengar lebih lemah daripada yang ia harapkan. Pria itu mengangguk perlahan. Apa yang aku inginkan sudah jelas, nak. Tapi, yang lebih penting, apa yang kau inginkan? Apakah kau masih berusaha menolak kenyataan? Kau tidak bisa menghindarinya. Kau sudah memilih jalan ini, dan jalan itu membawa konsekuensinya. Aditya terdiam. Semua perasaan bingung, takut, dan cemas yang ia coba sembunyikan kini meledak begitu saja. Tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang saya pilih. Saya hanya ingin keluar dari semua ini. Suaranya hampir putus-putus, terjebak dalam ketakutan yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Pria tua itu mendekatkan wajahnya, begitu dekat hingga Aditya bisa merasakan nafasnya yang dingin. Kau pikir kau bisa keluar begitu saja? Apa yang sudah kau pilih tidak bisa diubah lagi, nak. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Semua ini sudah terjalin, tak ada jalan lain. Hanya ada satu pilihan yang tersisa. Aditya mundur selangkah, tidak ingin terlalu dekat dengan pria itu. Apa pilihan itu? Tanyanya, namun hatinya sudah tahu jawabannya. Ia merasa tubuhnya kaku, seperti ada sesuatu yang mengikatnya. Pengorbanan, jawab pria itu dengan tenang. Kau harus memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa menyeimbangkan harga yang telah kau bayar. Itulah yang akan membawa akhir dari semua ini. Aditya merasa dingin menyelimuti tubuhnya. Pengorbanan? Apa yang lebih berharga dari semuanya yang telah ia peroleh? Apa yang harus ia berikan? Semua yang dimilikinya, rumah, bisnis, dan kekayaan, sekarang terasa seperti beban. Ia merasakan berat yang semakin menekan dirinya. Apa yang harus saya berikan? Tanyanya, suara serak, seakan sudah menyerah pada nasib. Pria tua itu tidak menjawab segera. Ia hanya menatap Aditya dengan tatapan kosong, seolah menunggu jawabannya sendiri. Akhirnya, ia membuka mulut. Bukan harta benda, nak. Tetapi sesuatu yang lebih bernilai. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Kau harus memilih dengan bijak,
karena pengorbanan ini adalah titik akhir dari perjalananmu. Aditya terdiam, merasakan setiap kata pria itu meresap dalam dirinya. Wajah pria tua itu semakin kabur di matanya, namun suaranya masih terngiang di telinganya. Kau punya pilihan, Nak. Tapi ingat, semua yang kau pilih akan membawa konsekuensi yang tak terelakkan. Dengan itu, pria itu menghilang begitu saja, seperti angin yang tiba-tiba datang dan menghilang. Aditya berdiri di tengah jembatan yang sepi itu, dengan perasaan yang hampa. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba terasa begitu sunyi. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Segala sesuatu yang ia lakukan, segala keputusan yang ia buat, kini tampak seperti jerat yang semakin mengikatnya. Ia menatap ke sungai yang mengalir di bawah jembatan. Air itu tampak tenang, namun ia tahu, di dalamnya ada arus yang sangat kuat, yang bisa menghanyutkan siapa saja yang terjatuh ke dalamnya. Begitupun hidupnya. Semua yang terjadi adalah akibat dari pilihannya, dan kini, tidak ada yang bisa mengubahnya. Aditya merasa tenggelam dalam pikirannya sendiri, berusaha untuk mencerna setiap kata yang keluar dari mulut pria itu. Sesuatu yang sangat besar sudah terjadi. Sesuatu yang bahkan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Bagaimana ia bisa keluar dari perasaan terperangkap ini? Tidak ada jawaban yang datang. Hanya kesunyian yang semakin dalam, seolah dunia menantinya untuk membuat pilihan terakhir. Aditya terbangun di tengah malam. Suasana di dalam kamarnya terasa aneh. Di luar, hujan turun dengan derasnya, mengirimkan suara gemericik air yang terdengar seperti bisikan. Ia merasa sangat lelah, tubuhnya seperti tak mampu bergerak. Namun, ada sesuatu yang membangunkan dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Suara itu kembali, suara yang telah mengejarnya sejak ia pertama kali melakukan ritual di Gunung Semeru. Bisikan itu sangat jelas, sangat dekat, dan seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Kau sudah sampai di sini, Nak. Saatnya. Aditya duduk di ranjang, tubuhnya kaku, matanya membelalak, namun tidak bisa bergerak. Ia tahu, ini adalah saat yang tidak bisa ia elakkan. Semua yang ia pikirkan, semua perasaan yang ia coba hindari, kini datang tanpa bisa dihindari. Apa yang harus ia lakukan? Pengorbanan yang dimaksud pria tua itu, apa itu? Ia tidak tahu. Ia hanya merasa bahwa sekarang, hidupnya berada di ujung jurang yang sangat dalam. Dengan langkah yang ragu, Aditya berjalan keluar dari kamarnya dan menuju ruang tengah. Seluruh rumah terasa sunyi, sangat sunyi. Seakan-akan, dunia luar tidak lagi ada. Ketika ia memasuki ruang tamu, ada sesuatu yang aneh. Di tengah ruangan itu, sebuah lingkaran kecil terbentuk di lantai. Lingkaran itu tampak seperti goresan dari benda tajam yang tertutup abu, membentuk simbol-simbol yang tak dikenalnya. Di dalam lingkaran itu, ada cahaya samar yang tampak menyinari udara di sekitarnya, menciptakan bayangan yang bergerak pelan. Aditya terdiam di sana, hanya menatap lingkaran itu, merasa seperti dipanggil ke dalamnya. Seperti ada kekuatan yang menariknya, yang memaksanya untuk melangkah lebih dekat. Ia tahu bahwa ini adalah titik puncak, tempat di mana semua akan terungkap. Ia berdiri di tepi lingkaran, tubuhnya gemetar, namun matanya tetap terpaku pada cahaya yang semakin terang. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi, kali ini lebih kuat, lebih mendalam. Ini adalah waktumu, Nak. Apa yang sudah kau pilih harus diselesaikan. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir. Aditya merasakan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah jaring yang semakin rapat. Semua yang ia peroleh, semua yang ia inginkan, kini terasa kosong. Bahkan harta yang melimpah, bisnis yang berkembang, tak lagi memberi kebahagiaan. Semua itu hanya sebuah bayangan dari kehidupan yang sebenarnya. Dan sekarang, ia harus membayar harga untuk semuanya. Ia menutup mata, berusaha untuk mengendalikan perasaan paniknya. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul dalam pikirannya, gambar seorang wanita, seorang ibu, wajah yang sangat ia kenal. Ibunya.
Sejak kecil, Aditya tahu bahwa ibunya selalu menjadi orang yang paling berarti dalam hidupnya. Ibunya yang selalu mengajarinya tentang kebaikan, tentang memilih jalan yang benar, dan tentang pentingnya pengorbanan. Namun, disinilah ia sekarang. Dalam lingkaran ini, di tengah kegelapan yang semakin mendalam, ia merasakan bahwa segala sesuatu yang ia miliki, bahkan kehidupan ibunya, menjadi taruhan. Tanpa sadar, air matanya menetes. Ia tidak tahu apakah itu air mata penyesalan atau air mata kebingungan. "Apa yang harus saya lakukan?" bisiknya, hampir tidak terdengar. "Pilihlah, Nak. Satu-satunya pilihanmu adalah memilih siapa yang akan mengorbankan diri." Suara itu terdengar, kali ini seperti gema di seluruh rumah. Aditya terdiam. Seketika itu, bayangan ibunya muncul dalam pikirannya, dan perasaan rindu yang dalam datang begitu saja. Ia ingin berlari, ingin melupakan semua ini. Tetapi, suara itu mengingatkannya bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Semua sudah terjalin, dan pengorbanan itu harus terjadi. Ia kembali menatap lingkaran di lantai. Ada cahaya yang semakin terang, hampir membutakan mata. Aditya merasakan sesuatu yang tak terlukiskan. Sesuatu yang sangat besar dan tidak bisa ditolak. Inilah saatnya. Pilihan itu ada di tangannya. Sesuatu harus diberikan. Pengorbanan terakhir. Tetapi, siapa yang akan menjadi korban? Ibunya? Atau dirinya sendiri? Dengan langkah berat, Aditya melangkah maju ke dalam lingkaran itu, merasa tubuhnya seperti dipaksa untuk bergerak. Begitu ia berada di tengah lingkaran, sekelebat bayangan muncul di sekitarnya, bayangan ibunya yang sedang memeluknya. Namun, bayangan itu berubah menjadi sosok lain, sosok yang lebih gelap, lebih menakutkan. Tiba-tiba, tubuhnya terasa seperti diselimuti oleh sesuatu yang dingin. Cahaya di sekelilingnya semakin terang, dan suara itu, yang sudah menjadi bagian dari hidupnya, kembali bergema. "Kau memilih, Nak. Sekarang, pengorbananmu dimulai." Pada saat itu, Aditya merasakan tubuhnya seperti dipaksa untuk berlutut. Tanpa ia sadari, sebuah kekuatan yang tak tampak menarik dirinya ke bawah. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, dan seluruh kehidupannya seolah runtuh dalam sekejap. Ia ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Ia ingin melawan, tetapi tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Dan pada saat itulah, ia menyadari bahwa pengorbanannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia telah memilih jalan yang salah, dan jalan itu harus dibayar dengan kehilangan. Ketika ia membuka matanya, bayangan ibunya yang terakhir kali ia lihat, menghilang dalam cahaya yang menyilaukan. Aditya terjatuh. Seluruh tubuhnya terasa kosong. Ia tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati, namun yang jelas, ia sudah tidak bisa kembali lagi. Segalanya telah berakhir. Dan dengan itu, semuanya menjadi sunyi. Tamat.